Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi qawaid fikih ya. Terakhir sekarang masuk kaidah yang ke-22 ya. Berarti tinggal dari 30 ya, tinggal 7 atau 9. Kalau ini selesai berarti 8 kaidah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Suara saya jelas atau kurang keras? Gimana? Suaranya sudah masuk? Masuk kaidah yang ke-22. Qala al-muallifu hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Pengarang kitab manzumahnya yaitu Syekh Ali Al-Qudaimi, beliau sekarang dalam YouTube-nya ya, dalam YouTube dan di Facebook-nya juga itu ada memulai membaca kitab fikih Syafi'i dari dasar ya. Dari Safinah, dari syarah Safinah yaitu Nailur Raja. Itu yang mengkajinya nanti setahu saya bergiliran Syekh Ali Al-Qudaimi yang mengarang manzumah ini, kemudian Dr. Labib Najib, Syekh Dr. Labib Najib yang mensyarah ini, kemudian Syekh Dr. Saiful Asri. Ya, kalau tidak salah 3 orang. Itu kalau tidak salah rencananya bertahap dari kitab fikih yang paling dasar, Nailur Raja, nanti naik ke kitab fikih selanjutnya. Mungkin yang terakhirnya Minhajut Thalibin ya, saya lihat di channel YouTube-nya dan masuk grup, saya juga masuk grup tapi belum begitu mengikuti, hanya sepintas. Dan di channel YouTube-nya sendiri itu beliau sudah saya lihat banyak kajiannya, kitab fikih Syafi'i sampai Minhajut Thalibin yang paling tinggi beliau ternyata ada juga ya, itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan, tapi memang berbahasa Arab ya. Bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya cukup jelas. Kalau yang sudah paham bahasa Arab itu lebih mudah ya, karena bahasa Arab yang fusha mudah dipahami, itu bisa dimanfaatkan. Tapi biasanya memang kalau rekaman yang sudah ada gitu, kadang komitmen kitanya itu yang agak kurang ya. Beda dengan siaran langsung, beda dengan kita yang punya ikatan, terikat, itu biasanya lebih semangat. Tapi kalau tidak ada ikatan, harus mengikatkan diri sendiri, itu tidak semua orang bisa ya, karena kalau udah ada rekaman nanti saja kadang akhirnya nggak selesai ya. Tapi itu bisa membantu ya. Ada dari kitab yang paling dasar setahu saya Ali Qudaimi itu punya di channel YouTube. Syekh Labi pun sama ya, saya lihat punya. Silakan, itu bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin yang kaidah ini pun ada, tapi saya belum lihat ya rekamannya. Tapi kemungkinan ada. Silahkan nanti dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsaniyatu wal ishrun. Kaidah yang ke-22, al-hududu tasqutu bisyubuhat. Ya. Al-hudud, adapun had, hudud itu jama dari had, adapun had-had tasqutu gugur bisyubuhat karena perkara yang syubhat. Ini kaidah yang penting dan juga banyak dikaji ya, terutama dalam bab jinayah. Artinya apa? Suatu had itu bisa gugur hanya karena ada syubhat. Ya, had di dalam fikih jinayah, ukubah ya, ukubah itu denda atau kalau siksaan itu terlalu ini, apa bahasa kitanya?
hukuman, ya, kalau bahasa kita mungkin hukuman bagi para pelaku pidana itu dalam fikih berbeda-beda ya. Ada had, ada ta'zir, ada satu lagi apa? Saya lupa lagi. Ada had, ada ta'zir, satu lagi lupa lagi. Nah, bedanya kalau had ini hukukullah, haknya Allah. Artinya haknya Allah bukan hak manusia. Kalau bukan hak manusia maka had ini tidak bisa gugur. Kisos. Nah, bisa ya. Betul betul. Kisos, had. Jadi ukubah ada 3, had, kisos, dan saya tadi lupa apa satu lagi saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tadi yang saya sebut kafa bukan takzir ya, takzir. Jadi ukubah atau mungkin di bahasa Indonesia kan hukuman bagi pelaku pidana itu ada had, ada kisos, ada takzir. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau had ini hukukullah, haknya Allah. Kalau kisos itu hukukul adami, haknya sesama manusia. Artinya kalau hukukul adami itu bisa gugur ketika mereka bersepakat berdamai. Tapi kalau had, karena itu hakullah, tidak bisa manusia bersepakat untuk menggugurkan hukuman. Contohnya contoh had itu kan zina. Orang yang berzina itu hukukullah, bukan hukukul adami. Kalau hukukul adami ya suka sama suka. Itu makanya kalau setahu saya hukum di Indonesia tidak ada hukuman bagi mereka yang berzina atas dasar suka sama suka. Tapi ada hukuman bagi yang pemerkosa, ya, perkosaan karena dibangun bukan atas suka sama suka tapi paksaan. Nah, dalam Islam had itu hakullah. Kalau hakullah tidak bisa gugur hanya dengan berdamai. Ya, yaitu hak Allah yang harus ditegakkan. Beda dengan kisos. Kisos itu hakul adami. Orang membunuh, lalu keluarganya itu memaafkan. Atau diganti dengan diat, maka tidak perlu dikisos. Bisa gugur. Karena itu hakul adami, sesama manusia. Kalau keluarganya mengampuni, itu berarti lepas ya, selesai. Nah, dalam had itu tidak berlaku, tidak bisa. Ya gimana orang yang berzina suka sama suka. Atau hadul khamar, orang yang meminum khamar itu kan cambuk 40 kali. Itu hakullah, harus ditegakkan ya. Nah, jadi ada nanti takzir. Takzir itu hukuman yang diberikan oleh pemerintah yang tidak diatur secara tertulis oleh syariat. Jadi ketika ada pelanggaran hukum pidana yang tidak ada nasnya, maka itu dikembalikan kepada pemerintah. Kira-kira yang pas hukuman bagi dia itu apa? Itu takzir ya. Jadi takzir itu hukuman yang tidak ada ketentuan dari syaraknya. Kalau had, kalau kisos itu kan ada jelas ya, ada ketentuan hukumnya. Nah, jadi tadi ada takzir, ada kisos, ada had. Nah, di sini al-hudud, makna al-qaidah al-hudud jam'u had. Wahia yaitu ukubah muqaddarah syar'an. Yaitu hukum ukubah siksaan. Siksaan itu terjemahan kita ya kayaknya kurang pas ya. Hukuman yang muqaddarah yang ditentukan ukurannya syar'an menurut syara. Tapi kalau di sini al-hudud di sini ini ya agak berbeda ya. Hudud di sini maksudnya mencakup ukubah. Tidak had di dalam terminologi yang tadi saya sampaikan di awal. Had yang hukukullah itu agak beda. Dalam kaidah ini al-hudud pokoknya ukubah muqaddarah syar'an. Setiap hukuman yang ketentuan atau ukurannya, ketentuannya sudah dijelaskan oleh syara. Nah, wasyubuhat itu jam'a subhat. Ada subuhah, ada subhat. Apa yang disebut dengan subhat?
ma yushbihu syai'a tsabita, ya, ma yushbihu syai'a tsabita wa laisa tsabitan fi nafsil amr. Subhat itu sesuatu yang menyerupai sesuatu yang sudah tepat, yang tetap, atau menyerupai kebenaran. Walaisa sabitan fi nafsil amr, tapi aslinya tidak serupa. Aslinya tidak sabit, tidak tetap, tapi menyerupai. Itu disebut dengan subhat. Ya. Subhat ini banyak digunakan ya dalam banyak istilah. Subhat dalam makanan, subhat dalam harta, subhat dalam gaji. Ya. Artinya apa? Subhat dalam makan tuh, subhat itu kan dari syabaha, yasbihu, menyerupai. Jadi kalau subhat dalam makanan menyerupai halal, tapi juga menyerupai haram. Nah, itu subhat. Ya. Kalau di sini subhat di sini ma yushbihu syai'a tsabit. Sesuatu yang menyerupai sesuatu yang sabit, yang sudah tetap, yang sudah ditetapkan. Padahal aslinya tidak seperti itu. Ya. Ya pokoknya ingat subhat dari syabaha, ya, artinya serupa, ada keserupaan. Nah, apa maksud dari qaidah? Wa makna qaidah annahu idah taffa bil hududi ma yushakkiku fi thubutiha fa innaha tasqutu wa la tuqam. Id bara'atul muttaham hiyal aslu disubutihi bi yaqin. Ya. Fala yantaqilu anha bisyak wal ihtimal. Jadi ini nanti bisa kembali kepada qaidah sebelumnya ya. Idah tafa bil hudud, ihtafa itu apabila diliputi ya, dikelilingi ya, bil hududi dengan hukuman ma yusyakkiku fi subutiha, yang meragukan di dalam kesubutannya, dalam apa subut lebih enak terjemahnya ya. Di dalam keberlakuannya fa innahu tasqutu wala tuqam, maka ketika had ya ada ketika suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan had, tetapi akhirnya ada syubhat, ada yang menyelirukan, ada yang meragukan, maka had itu harus digugurkan. Di aqallil hudud. Ya. Nah, ini aslinya salah satu keringanan syariat. Jadi kita sering mendengar, oh kalau syariat itu dikit-dikit had, dikit-dikit. Padahal di dalam had itu ada istilah al-hudud tudra'u bisyubhat. Di sini taskutu dalam ibarah lain tadro'u ya. Tadro'u menolak, taskutu menggugurkan. Had itu bisa gugur hanya dengan subhat sedikit. Ya. Jadi tidak otomatis orang yang berbuat had itu langsung dihukum. Kita lihat ada subhat atau tidak. Ada subhat sedikit saja. Ada faktor yang tidak menegaskan kekeliruannya. Ada faktor yang meragukan kesalahannya. Itu bisa menggugurkan had. Makanya nanti kita lihat dalam contoh hadis Ma'iz. Ya. Maka kalau seperti itu apa? Had itu digugurkan. Id bara'atul muttaham hiyal aslu. Karena apa? Karena muttaham itu tersangka. Jadi hukum asal tersangka itu kan tidak berbuat kriminal. Ya. Tuduhan atau apa ya? Tuduhan kalau dia itu berbuat kriminal atau pidana itu kan sesuatu yang baru. Asalnya dia itu bara'atul zimmah, tidak punya tanggungan, tidak punya kesalahan hukum asalnya. Seseorang dituduh mencuri. Hukum asalnya dia tidak mencuri, belum mencuri. Ya. Nah, mencurinya itu, tuduhan mencuri itu adalah tuduhan yang baru. Ya. Sedangkan izbara'atul muttaham hiyal asli. Sedangkan bebas si muttaham yang dituduh tersangka itu hukum asal. Lisubutihi biyakin. Ya. Fala yantakilu anha bisyak wal ihtimal, maka jangan beranjak dari yakin atau dari bebasnya si muttaham hanya karena syak dan ihtimal. Contohnya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas menceritakan tentang Ma'iz bin Malik. Ini riwayat hadis Bukhari, hadis sahih. Lama ata Ma'iz
Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dan berkata Ma'iz, zanaitu, aku telah berzina. Qala lahu, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ma'iz, la'allaka qabbalta au gomazta au nazarta. Jangan-jangan engkau hanya menciumnya, au gomazta, atau menyentuhnya, merabanya, au nazarta, atau engkau hanya melihatnya. Qala, berkata Ma'iz, la, tidak ya, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Artinya aku tidak menciumnya, aku tidak, ya, tapi aku menzinanya. Aniktaha, ya, aniktaha, apakah engkau berkinayah dengan hal tersebut? Layakni, ya, aku tidak membuat kinayah. Qala, maka berkata Ibnu Abbas, fa inda dzalika amara bi rajmi. Maka ketika siapa Ma'iz tadi menyatakan dengan jelas, ya, soreh bahwa dia berzina, fa inda dzalika amara bi rajmi. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk merajamnya. Ya. Jadi gini, hadis ini menceritakan ikrar. Ikrar itu pengakuan hakun alaihi lah. Pengakuan tentang hak atau kewajiban baginya. Di sini yang ikrar siapa? Ma'iz bin Malik. Dia ikrar mengakui kepada Rasulullah kalau dia telah berzina. Rasulullah tidak langsung membenarkan begitu saja. Ya, Rasulullah ingin menegaskan, la'allaka qabalta, jangan-jangan itu bukan zina. Atau maksud engkau zina itu qabalta, engkau mencium, atau engkau gomazda, engkau menyentuh, atau engkau melihat. Maksudnya Rasulullah ingin menegaskan, dia mengatakan zina itu jangan-jangan yang dimaksud Ma'iz zina itu hanya mencium. Jangan-jangan Ma'iz punya pikiran kalau meraba-raba itu zina. Atau hanya melihat dianggapnya zina. Nah, makanya Rasulullah terus menegaskan. Ya. Lalu dijawab oleh Ma'iz, lah, enggak, saya tidak menciumnya, tidak. Ya. Kata Rasulullah, aniktaha, apakah engkau mengatakan kinayah ketika berkata zina itu? Kinayah itu mengatakan lazimnya. Maksudnya berkata zina itu kinayah dari mencium, meraba. Kata dijawab oleh Ma'iz, la yakni, aku tidak berkinayah. Maka ketika sudah jelas, sudah pasti, Rasulullah baru memerintahkan sahabat lain untuk merajam. Karena apa? Karena kalau mengaku saja atau kembali dari ikrarnya si Ma'iz, misalnya tadi ikrar zina itu, setelah itu dia, oh enggak, Rasulullah kadzabtu, aku berbohong, maka tidak boleh dan tidak akan Rasulullah merajamnya. Ya, kenapa? Al-hudud tasqutu bisyubhat. Dan di dalam sejarah Islam, yang zina dirajam itu sangat sedikit dengan saksi. Ya. Jadi saya tidak tahu ada atau tidak ya, tapi setahu saya rata-rata yang dirajam karena zina itu bukan karena saksi, tapi karena ikrar. Kalau saksi zina itu kan 4 orang laki-laki menyaksikan masuknya kemaluan sebagaimana masuknya pedang ke dalam sarungnya. Harus menyaksikan, bukan 4 orang, yang 3 orang ngelihat, yang 1 nemenin, atau yang 1 nggak ngelihat, cuman nemenin. Nah, itu pun tidak bisa hakim memvonis terjadi perzinahan. Ya. Makanya dalam hadis itu kurang lebih 3 kejadian di rojam, ya. Itu bukan karena saksi, tapi karena ikrar. Seperti di sini Ma'iz mengakui ikrar kalau dia pernah berzina. Ada satu lagi kisah Imro'ah Gomidiyah, perempuan dari suku Gomid. Itu pun salah satu hadis yang masyhur ya, mengaku kepada Rasulullah telah berzina. Kata Rasulullah memastikan benar atau tidak berzina. Betul. Lalu setelah itu karena dia sedang hamil, tunggu sampai melahirkan.
Setelah melahirkan datang lagi kata Rasulullah sampai menyusui 2 tahun. Setelah 2 tahun baru datang lagi, baru di ya. Ada yang ketiga itu Imro'ah min Zuhainah kalau tidak salah ya, seorang perempuan dari kabilah Zuhainah. Itu pun dengan ikrar. Jadi di satu sisi kedengarannya seram, ya, orang yang zina dirajam. Tapi faktanya di dalam sejarah Islam yang dirajam itu tidak menggunakan saksi tapi menggunakan ikrar. Artinya kalau orang yang bersangkutan tidak ikrar, itu tidak akan ada rajam. Tidak akan ada rajam. Sama seperti di dalam Islam, misalnya orang yang tidak sholat, kalau kita lihat dalam kitab fikih, itu kan dipaksa supaya sholat. Kalau tidak sholat, baru uktutil, dibunuh. Tapi kalau dia berbohong, sholat itu, saya sudah sholat, padahal dia tidak sholat, itu tidak boleh dirajam. Sudah kita membenarkan perkataannya. Hakim itu harus membenarkan perkataan. Jadi di satu sisi kelihatannya mungkin bagi sebagian orang keras, kejam, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek lain yang bisa menggugurkan atau meringankan hukuman tersebut. Wajhul istidlal anna Nabi SAW lam yubadir biqomatil had alaihi bimujarrodi i'tirafi. Rasulullah tidak segera menegakkan had hanya sekedar pengakuan, balaqqanahu ma yub'iduhu anil had. Tetapi mentalkinnya, talkin itu seperti tadi, la'allaka qabbalta au gomazta aniktaha. Maksudnya supaya dia bisa lepas dari had. Itu Rasulullah sampai seperti itu. Laqonahu mayubiduhu anil had, supaya menjauhkan dari had, mimma lau istabah alai. Ya, bisa jadi itu istabah ya, tertukar kepada gomit. Siapa? Ma'iz. Falamma asarru ala ikrarihi amara birajmi. Tapi ketika asarru kekeh bahwa dia itu benar-benar berzina dan tidak mau rujuk dari ikrarnya, baru Rasulullah menegakkan rajam. Tetapi Rasulullah memuji taubatnya Ma'iz. Ini pertaubatan yang luar biasa. Aslinya orang yang berzina ingin tobat itu tidak perlu diberitahukan kepada hakim. Kalau dia tobat ya sudah, tobat serius sendiri bainahu wa bainallah, itu tidak perlu, ya, tidak wajib. Tetapi dalam kasus ini Ma'iz karena pertobatan yang sangat serius, dia siap untuk dirajam. Ya. Maka dalam kelanjutannya, kalaulah tobat Ma'iz ini, kualitas tobat Ma'iz ini menyerupai tobatnya penduduk muka bumi kalau tidak salah. Ya. Karena tidak banyak orang yang mengaku berzina hanya untuk dirajam. Ya. Wa naqalal ijma' alaihi ghairu wahidin min ahlil ilmi. Ya. Dan ini ijma, ya, ijma para ahlul ilmi. Jadi ada 3 hadis ya yang berhubungan dengan ikrar bizina. Pertama Ma'iz bin Malik, yang kedua Imro'ah Gomidiyah dari suku Gomid, yang ketiga Imro'ah min Zuhainah. Jadi yang 2 orang perempuan, yang 1 laki-laki. Kemudian mintat biqotil qaidah, contoh-contoh penerapan qaidah. Yahrumu wat'uz zauj mutlaqatahu ar-raj'iyah fil iddah. Haram seorang suami mewati istrinya yang ditolak raj'i fil iddah dalam masa iddah. Jadi kalau seorang suami menceraikan istrinya, kalau masih tolak 1, tolak 2, maka disebut tolaknya tolak raj'i. Artinya masih ada kesempatan untuk rujuk dalam masa iddah. Tetapi status perempuan yang mutallaqatan raj'iyatan itu sama seperti wanita lain, bukan istrinya. Tidak boleh khalwah, tidak boleh digauli, tidak boleh. Kecuali hanya wajib menafkahi. Ya. Jadi dalam masa iddah, suami berkewajiban menafkahi istri. Ya, dan juga pokoknya perempuan yang ditolak raj'i sama seperti ajnabiyah.
yang bukan istri, kecuali dalam dua hal kalau tidak salah. Pertama dalam nafkah, yang kedua di dalam hak waris. Artinya kalau suami yang menceraikannya mati dan masih dalam masa iddah, maka perempuan berhak mendapatkan waris. Ya, kalau dalam masa iddah. Tapi selain itu, hukumnya sama seperti ajnabiyah, tidak boleh berduaan, apalagi diwati. Nah, di sini yahrumu wat'u zauj mutlaqan arajiyah fil iddah. Tidak boleh atau haram suami mewati istrinya yang ditolak raj'i di dalam masa iddah. Fa in wata'aha fala hadda alaih. Tapi kalau diwati dalam masa iddah, fala hadda alaih, tidak ada had. Padahal kalau bukan istri yang raj'i itu apa? Ada had. Ya. Tapi ini tidak li subhatil khilaf fi hillihi. Karena ada subhat, ada apa ya? Ada keseliruan, ada perbedaan pendapat fi hillihi di dalam kehalalan mewati imro'ah mutallaqah raj'iyah. Ya. Jadi perempuan yang ditolak raj'i lalu diwati dijima oleh mantan suaminya dalam masa iddah itu tidak terkena had. Kenapa? Karena ada subhat. Subhatnya subhat apa? Subhatul fa'il nanti ya. Karena ada ulama lain yang mengatakan kalau itu boleh. Jadi suami dalam masa iddah boleh menjimanya. Itu mazhab Malik, Imam Malik. Ya. Jadi dalam mazhab Imam Malik, perempuan yang saya baru ingat barusan mazhab Imam Malik ya. Perempuan yang ditolak dalam masa iddah ketika diwati itu tanda bahwa suami rujuk. Tapi itu menandakan rujuk. Ya. Jadi ditolak sudah 2 minggu baru sadar ya. Menyadari kekeliruan, kesalahan, akhirnya datang ke kamarnya atau ke rumah istrinya, lalu diwati. Nah, menurut mazhab Imam Malik, dengan mewatinya dalam masa iddah itu sama seperti rujuk. Artinya kembali kepada pernikahan. Dia jadi istrinya, yang satu jadi suaminya. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk itu harus bitalaf, diucapkan. Ya, diucapkan kepada istrinya, saya merujuk kamu. Apakah perlu izin dari istri? Tidak perlu. Ya, rujuk itu fi hukmi nikah. Sama seperti masih dalam seperti nikah. Jadi tidak perlu ada ya udah kita rujuk. Kalaupun si istri tidak mengatakan tidak menerima rujuk, itu tetap rujuk. Ya, karena statusnya status dalam berbagai hal status nikah, dalam hal-hal lain statusnya seperti bukan yang menikah. Nah, maka kalau ada seorang mantan suami menwati istrinya yang ditolak dalam masa iddah, itu tidak terkena had. Kenapa? Karena ada subhat-subhatnya apa? Karena Imam Malik mengatakan wati fi muddatil iddah itu rujuk. Ya. Contoh kedua, lau saroko ibnun min mali abihi awil aks fala tuqta al yad li subhati istiqaqin nafaqah. Seorang anak laki-laki mencuri harta bapaknya atau sebaliknya bapak mengambil harta anaknya tanpa izin. Ya. Lalu ketahuan apakah harus dipotong tangan? Kalau tidak ada hubungan anak dan bapak itu dikenakan had. Di sini lagi ya, had di sini had dalam makna yang tadi ya, ukubah muqaddarah syar'an, bukan had hukukullah. Kenapa tidak dipotong? Ada subhati. Subhati istihqaqin nafaqah. Karena ada subhat. Subhatnya apa? Ada bagian anak di harta orang tua, ada bagian orang tua di harta anak. Ya, misalnya anak kecil itu kan wajib nafkahnya siapa? Bapaknya. Jadi ketika ngambil harta ayahnya itu ada subhat karena ada bagian anaknya di sana. Begitupun orang tua mengambil harta anaknya. Karena ada kewajiban nafkah anak kepada bapak, tapi dalam kondisi tertentu ya. Anak kapan wajib menafkahi orang tua? Ketika anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Nah, itu baru ada. Ini
contohnya garis besar, tapi ada tafsilannya. Jadi kalau anaknya kaya, bapaknya kaya, lalu bapaknya mencuri harta anaknya, itu beda lagi. Karena tidak ada kewajiban nafkah anak kepada bapak, karena bapaknya mampu kaya. Atau sebaliknya, anaknya sudah balik, kaya, bapaknya juga kaya. Lalu si anak mencuri harta ayahnya, itu pun beda lagi. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban nafkah bapak kepada anak. Karena anaknya sudah balik dalam keadaan mampu. Ya. Tapi ini kasusnya kalau anaknya masih kecil, dalam tanggungan bapaknya, ya, kewajiban bapak menafkahi, lalu si anak mengambil harta ayahnya, bapaknya, maka tidak ada potong tangan. Contoh ketiga, waman wati'a binikahin bila waliyin fala hudda alaih bisa ala sahih di subhati khilafi Abi Hanifah. Orang yang mewati dengan nikah tanpa wali itu tidak terkena had ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau ada orang menikah, laki-laki menikahi perempuan, ada saksi, ada mahar, tapi tanpa wali. Apakah harus dihad atau tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena di subhati khilafi Abi Hanifah. Karena ada subhat di mana Imam Abu Hanifah, subhat itu menjadikan ada keraguan ya, tidak apa namanya ya. Jadi tidak ijtihad sebelumnya jadi tidak yakin 100% ya. Karena apa? Karena ada ulama yang ternyata berbeda pendapat. Di subhati khilafi Abi Hanifah. Karena ada subhat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan nikah itu sah walaupun tanpa wali. Karena wali bukan rukun dari nikah. Tapi ini ada ininya ya, ada tafsilannya lagi. Kapan dalam mazhab Hanafi perempuan sah nikah tanpa wali? Kalau tidak salah ketika perempuannya sudah saibah itu janda. Jadi kalau masih bikar, setahu saya dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib wali. Dan dalam prakteknya misalnya di Mesir, di Syam, itu kan negara yang konun atau undang-undang pernikahannya mengambil dari mazhab Hanafi. Itu semuanya memakai wali. Ya. Imam Abu Hanifah hanya mengatakan kalaupun tanpa wali itu sah, tapi bukan berarti tidak boleh pakai wali. Ya. Dan ada koinnya, ada syaratnya. Yang boleh tanpa wali, yang sah tanpa wali itu yang perempuan yang saibah, ya, yang janda. Nanti bisa dilihat lagi. Ya. Walaupun jumhur semuanya harus wali. La nikah bila waliyin. Ya. Yang keempat, la tasbutul hudud bisyahadati rajulin wa mra'atain wala bil yamin al mardudah. Ya. Wala yasbutu haddul khamri bi raihah wala bil qai. Ihtimali kaunihi syarabaha golaton au ikrahan. Had itu tidak berlaku dengan persaksian satu orang laki-laki dengan dua perempuan. Karena apa? Dalam masalah ukubah, itu berlaku hanya dengan laki-laki. Dua orang laki-laki. Pembunuhan, ya, kemudian pencurian, potong. Itu hanya berlaku dua orang laki. Bagaimana kalau saksinya tidak dua orang laki-laki? Hanya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka itu tidak berlaku. Ya. Al-hudud taskutu bisyubhat. Wala bil yamin mardudah, atau tidak juga berlaku dengan yamin mardudah, sumpah yang dikembalikan. Yamin mardudah itu misalnya gini, misalnya seorang mendakwa orang lain itu mencuri. Lalu si yang menuduh, ya, yang mengajukan dakwaan kepada orang lain bahwa si D itu mencuri, dia misalnya belum mengeluarkan saksi, tapi minta si mudda alaih itu bersaksi, bersumpah. Si mudda alaih kalau dia tidak berani bersumpah, tidak mau bersumpah, maka sumpahnya akan dikembalikan kepada si muddai.
Jadi nanti yang bersumpah itu mudda'i. Jadi si mudda'i tidak perlu mendatangkan saksi, dia cukup dengan yamin mardudah. Ya. Yamin mardudah itu memang tidak sekuat saksi, tetapi cukup untuk menyelesaikan satu masalah. Fasul khusumah. Ya. Itu disebut al-yamin al-mardudah. Biasanya kan al-yamin apa? Al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Ya, saksi itu harus didatangkan oleh mudda'i, orang yang mendakwa, orang yang mengajukan dakwaan, wal yamin ala man ankar. Sedangkan kewajiban bersumpah kepada orang yang mengingkari dakwaan. Tapi ketika orang yang mudda'a alaihnya yang mengingkari tidak mau bersumpah, maka sumpahnya nanti dikembalikan kepada si mudda'i. Jadi mudda'i tidak perlu mendatangkan saksi. Wallahu a'lam. Ini anwa'us syubhat agak panjang ya, mungkin pertemuan yang akan datang. Nanti ada 3, ini cukup penting ya, karena sering terpakai subhatul mahal, subhatul tariq, subhatul fa'il. Nah tadi yang banyak terjadi khilaf Imam Abu Hanifah, khilaf Imam Malik, itu masuknya subhatul tariq. Ya. Karena apa? Karena ada mujtahid yang berbeda pendapat. Akhirnya itu menjadikan tidak sepakat ulama. Jadi ada subhat. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah itu anwa subhatnya pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang sampaikan, Fadol. Ustaz, Ya, Fadol. kalau persaksian itu harus live atau kalau sekarang kan ada zaman teknologi itu ya, kayak video semacam itu disebut persaksian juga nggak, Ustaz? Jadi syahadah itu ada tahammul syahadah, ada usyahadah. Kalau tahammul itu menyaksikan kejadiannya, itu harus yakin. Ya. Tidak boleh tahammul syahadah itu kabar orang lain. Misalnya ada pembunuhan, lalu dia tidak menyaksikan, tetapi dekat dengan kejadian itu. Lalu diberitahukan teman-temannya itu ada pembunuhan tadi, atau ada pencurian. Nah orang yang dikabari itu dia tidak berhak tahammul syahadah. Karena tahammul syahadah itu harus yakin. Yakin itu dengan menyaksikan langsung. Ya. Harus qat'i. Nah, adapun ada usyahada di dalam menyampaikan persaksian, memberikan persaksian, itu zonni. Karena apa? Namanya saksi itu manusia, itu sangat berpotensi berbohong dengan kesaksiannya. Ya. Nah, dalam ada usyahada pakai video nggak ada masalah. Kalau ada usyahada ya, kalau menyampaikan persaksiannya. Nah, nanti yang jadi permasalahan itu apakah tahammul syahadah melalui video itu boleh atau tidak? Ya. Misalnya gini, misalnya melihat, tapi kalau sekarang mungkin bisa ya di CCTV lihat pencurian, ya di CCTV di videonya. Nah, apakah itu termasuk tahammul syahadah atau tidak? Nah, kalau itu qat'i itu ya pasti yakin. Tapi kalau sekarang kayaknya udah qat'i, itu bisa dijadikan alat saksi. Ya. Tapi kalau tidak yakin, itu tidak bisa. Karena tahammul syahadah itu sifatnya harus qat'i. Harus yakin. Adapun ada usyahadah, menyampaikan kesaksiannya, itu bisa qat'i, bisa tidak. Yang namanya saksi itu bisa berbohong atas kesaksiannya, bisa jujur. Tetapi di dalam faslul khusumah, hakim itu cukup dengan kesaksian 2 orang. Ya, karena apa? Karena saksi tidak punya akses dengan kejadian langsung. Nah, itu namanya pengadilan dunia itu ya seperti itu. Makanya di zaman Rasulullah, zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, ada kalanya Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan haknya, misalnya baju perang sahabat Ali. Ya,
Dia mendapatkan baju perangnya itu dipakai orang Yahudi. Sahabat Ali tahu itu bajunya, yakin. Tetapi tidak punya saksi yang kuat. Atau bahkan ada yang saksi tapi saksinya berbohong. Ya akhirnya nggak bisa mendapatkan haknya. Tapi itulah hukum dunia dan itu harus dihormati. Kalau pengadilan tidak menjadi kesepakatan bersama, maka kehidupan bermasyarakat itu akan selamanya chaos, ya, akan selamanya hancur, akan selamanya ribut. Makanya harus ada satu lembaga pemutus, penentu atas pertikaian yang terjadi. Adapun benar tidaknya itu nanti bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Di dunia bisa jadi dia dianggap benar, tapi menurut Allah ya salah. Tetapi kita harus menghormati pengadilan itu karena kemampuan hakim itu ya sangat terbatas. Hakim hanya menghukumi apa yang dihadirkan di persidangan. Hakim tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu harus menjadi kesadaran bersama. Karena ketika kita tidak sadar akan itu, akan aturan Islam yang tadi, itu bisa protes besar-besaran, kemudian mengobrak-abrik negara. Ini kan jadi masalah besar. Kalau kita sudah sepakat dengan pengadilan, ya sudah, itu menjadi penyelesaian. Walaupun di kita itu kan masih ada banding ya, sampai kasasi. Itu masih aslinya masih memberikan kesempatan yang cukup. Ya. Jadi kalau memberikan saksi melalui video, insya Allah bisa ya, memberikannya gitu. Seperti sekarang daring gitu kan. Tapi kalau tahammulu syahadah, tahammul saksi itu ulama itu bisa berbeda pendapat. Allah. Seperti itu atau bagaimana? Kalau seperti berzina itu kan harus disaksikan 4 orang saja. Iya. Tapi kayak yang terjadi kan misalkan tidak ada yang menyaksikan, tapi ada video yang beredar itu. Iya. Apa itu? Itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Karena dalam sejarahnya pun setahu saya tidak banyak atau tidak ada ya, saya belum bisa memastikan. Yang zina dirajam karena saksi. Karena memang syariat itu sengaja menghindari rajam zina. Bahkan yang ikrar, yang terang-terangan mengakui pun Rasulullah terus berusaha supaya dia menghindar dari pengakuannya sampai seperti itu. Sebagaimana tadi hadis Ma'iz, kemudian hadis Gomidia. Jadi kalau sebatas video yang beredar, kemudian itu jadi pengganti 4 orang, setahu saya tidak. Ya, walaupun memang ulama kontemporer berbeda. Imam Ibnu Qayyim itu lebih mengatakan kalau tidak salah kesimpulannya boleh. Ya. Tapi kalau beberapa ulama yang lain, misalnya Syekh Buti, itu tidak bisa ya menggantikan 4 orang saksi, itu tidak bisa. Ya itu mahalul khilaf ya, ulama berbeda pendapat terkait. Tapi kalau di Indonesia tentu itu sulit ya. Di kita kan nggak ada hukuman bagi para pezina, adanya bagi yang pemerkosa. Nah kemudian kenapa Imam Abu Hanifah? Karena kenapa Imam Abu Hanifah tidak menganggap wali sebagai rukun? Itu kembali kepada metodologi istinbatul ahkam di dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah itu banyak yuqaddamul qiyas ala khobaril ahad. Mendahulukan qiyas atau kaidah kuliah daripada khobar ahad ketika bertentangan. Ya. Artinya apa? Qiyas itu sudah torid, ya, berlaku permanen. Ya, berangkat dari Quran, berangkat dari hadis mutawatir misalnya. Lalu ada khobar ahad yang riwayatnya tidak terlalu banyak, itu berbeda dengan qiyas. Maka mana yang didahulukan? Imam Abu Hanifah itu mendahulukan qiyas daripada khobar ahad. Nah, qiyasnya apa? Perempuan itu yamliku nafsaha. Perempuan itu yamliku bado'i'ah. Perempuan itu kan dia berhak memiliki barang, dia berhak memiliki
motor, kan itu merdeka, tidak perlu izin wali kalau yang sudah balik. Ya. Begitupun dengan bud'unya, begitupun dengan farjinya. Dia punya hak penuh atas farjinya. Itu secara kias. Ya. Kaidah kuliahnya seperti itu. Lalu ada khobar ahad yang mengatakan harus ada wali. Bagi Imam Abu Hanifah tidak bisa menggugurkan kias. Walaupun khobar ahad itu tetap menjadi pertimbangan Imam Abu Hanifah, tapi tidak sebagai rukun. Nah, makanya banyak Imam Abu Hanifah itu mendahulukan kias ala khobaril ahad, tapi catatannya khobar ahad ya, yang riwayatnya tidak terlalu banyak. Tapi itu pun kalau dilihat dalam kitab mazhab Abu Hanifah itu berlaku bagi perempuan yang sayyibah, yang janda, ya, bukan yang bikar. Kalau yang bikar setahu saya sama. Contoh lain misalnya Imam Abu Hanifah mendahulukan kias daripada khobar ahad. Masalah musarroh, ya, musarroh itu orang membeli susu, lalu orang membeli sapi, pedagang sapinya mengikat susunya berhari-hari tidak diperas supaya kelihatan banyak. Ya. Orang nanti yang mau beli, oh iya banyak. Padahal kelihatan banyak itu karena nggak diperas kemudian diikat. Lalu setelah dibeli oleh si pembeli, sehari diperas, udah habis, nggak ada lagi. Ternyata zong ya kalau bahasa kita. Nah itu dalam fikih itu ada, dalam hadis itu ada istilah musarroh. Maka si pembeli berhak mengembalikan, berhak itu boleh ya, boleh mengembalikan sapi tersebut, ya. Kemudian mengganti susu yang sudah dia peras itu dengan tamar 1 sok. Itu dalam hadisnya. Jadi susunya berapapun susu yang diperas itu tetap digantinya 1 sok. Nah menurut Imam Abu Hanifah ini khobar ahad. Sedangkan kiasnya kalau orang mengambil susu 1 liter harus diganti yang setara dengan 1 liter. Kalau susunya diganti 5 liter harus diganti yang setara dengan 5 liter. Tapi dalam hadisnya berapapun susu yang sudah diperas diganti dengan tamar 1 sok. Nah, bagi Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Abu Hanifah itu yukhaliful qiyas, ya, menyelisihi kaidah amma yang berlaku. Sama seperti orang menghilangkan motor, wajib mengganti motor yang serupa. Tidak boleh yang kurang atau yang lebih mahal boleh, tapi nggak wajib. Nah itu salah satu pertimbangan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Allah. Ada lagi? Kalau undang-undang di kita tentang pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 76 kalau tidak salah ya. 1976 nomor 76 tahun berapa ya, lupa lagi. Kemudian dikompilasi hukum Islam. Nah, yang lebih detailnya itu kompilasi hukum Islam ya, KHI itu. Itu sebagai panduan bagi para hakim di pengadilan agama. Nah, itu salah satu. Ada rukun nikah, syarat, kemudian tentang pembagian waris. Nah, itu dijelaskan secara detail di dalam kompilasi hukum Islam. Itu bisa dilihat ya. KHI. Itu banyak hampir mengadopsi mazhab Syafi'i, tetapi ada beberapa penyesuaian itu tidak dari mazhab Syafi'i. Ada lagi? Cukup? Pak Darul Aman cukup? Atau ada yang masih iskal? Cukup Ustadz, cukup. Ya. Tapi kalau itu memang diterapin di Indonesia bahaya. Nanti orang bisa berzina dengan leluasa. Kenapa? Alasannya sudah nikah. Kenapa? Saya milik. Itu bisa digunakan atau direbut oleh sebagian kalangan feminis ya. Kalangan feminis sering kan tubuh saya adalah milik saya, maka saya berhak memperlakukan tubuh saya sesuai keinginan saya. Itu kan itu sering ya kalau lihat di IG kalangan sebagian feminis itu banyak seperti itu. Tubuh saya milik saya, tidak boleh orang lain mengganggu
atau mengatur tubuh saya. Yang berhak mengatur tubuh saya adalah saya. Akhirnya apa? Agama pun jadi masalah bagi mereka karena agama masuk kepada hal yang paling individu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.